Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya Irsyadat wa Taujihat dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Syamsul Ma'arif. Kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ajirna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan termasuk Pondok Pesantren Al-Munir, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Kiai Mursyidul Anam, yang kami muliakan Ustaz Al-Munir, Ustaz Yasin, Ustaz Nur Adilan, Ustaz Miftah, yang kami hormati Bapak Kepala Desa dan perangkatnya, kemudian yang kami banggakan dan kami harapkan nantinya para santri Al-Munir yang berbahagia, haflah milik hitam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan yang begitu banyak, yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata begitu banyaknya. Bersyukur kepada Allah atas karunia yang begitu banyak, di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian nikmat besar yang khusus bagi para santri adalah Allah sibukkan masa muda untuk mempelajari ilmu agama. Ada 7 golongan yang nanti di akhirat akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan selain naungan Dia. Yang pertama, Al-Imam Al-Adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan dari Allah, karena pengaruh keadilannya akan memberikan kemanfaatan yang luas sebanyak rakyat yang dipimpinnya.
Sebaliknya kalau tidak adil, ya jelas pengaruh negatifnya akan besar sesuai dengan jumlah rakyat yang dipimpinnya. Maka yang pertama yang akan mendapatkan naungan dari Allah di saat tidak ada naungan adalah al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua sebagai basyar, pemuda yang tumbuh, yang giat beribadah kepada Tuhannya. Dan ibadah terbaik adalah mencari ilmu. Karena semua amal tanpa ilmu adalah mardudah, tidak akan diterima. Maka kesibukan menjadi santri itu kesibukan yang luar biasa. Bahkan akan menghimpun di antara 7 itu akan banyak hal yang akan didapatkan. Masa muda, masa yang kebanyakan digunakan untuk hura-hura, sehingga ada kata-kata yang membius. Apa itu? Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk neraka. Sampai ada kata-kata kayak gitu. Begitu istimewanya masa muda itu. Masa muda kalian disibukkan dengan agama, akan mendapatkan naungan Allah insyaallah di hari kiamat nanti. Masih ada lagi yang mendapatkan naungan, orang yang berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Sebentar lagi kalian akan berpisah karena Allah, karena program sementara sudah selesai. Nanti akan ketemu lagi karena Allah. Maka menjadi santri ini anugerah yang sangat besar, anugerah yang terindah. Maka patut disyukuri. Jangan digunakan untuk main seenaknya, keluar sana keluar sini. Kalau di Al-Munir kalian itu dipandang sudah dewasa, karena memang programnya lanjutan. Kalau di tempat kami ini masih permulaan, jadi perlu dikurung, dikekang, dikerangkeng. Tapi di Al-Munir ini sudah dewasa. Kalau ibarat anak sekolah itu sudah mahasiswa. Di sekolah yang ranggo seragam, tak karepe. Nah, di Al-Munir nggak ada kerangkeng itu, nggak ada apa ya? Ya nggak ada kerangkeng itu, nggak ada dinding, nggak ada tembok untuk membatasi gerak kalian. Tapi saya yakin pesan-pesan Kiai Abdul Aziz, pesan-pesan Kiai Anam itu jauh lebih kuat kerangkengnya daripada yang di Anur kerangkengnya. Karena kalian sudah gede, sudah dipandang mampu untuk itu. Kalau tak ada 1-2 yang lepasnya itu memang santri yang luar biasa. Tapi yang perlu disyukuri adalah anugerah besar. Anugerah besar dijadikan sebagai santri, maka jangan disia-siakan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Anugerah besar, masa muda digunakan untuk nyantri, untuk ibadah mudah santri itu. Baca Quran ringan, sholat jamaah ringan, zikir ringan, puasa ringan. Hampir semua kebaikan bisa didapatkan kalau menjadi santri itu. Mudah untuk didapatkan. Tapi kalau sudah tidak menjadi santri, susah. Nanti kalau pulang yang jamaah subuh dengan yang tidak dari santri ini, kemungkinan banyak yang iya, karena sudah dilatih terus tiap hari jamaah sholat subuh. Kemudian yang baca Quran, semuanya akan baca Al-Quran dalam sholatnya. Kemudian yang zikir pasti akan zikir setelah sholatnya. Tapi zikir tambahan wallahu a'lam. Santri-santri yang berbahagia, dalam kitab Syafaat Sabirin Ulama, Syekh Abdul Fattah Abu Buddha menyampaikan apa yang membedakan kita dengan mereka, kata dia. Kurang lebih bahasanya itu. Yang membedakan kita dengan ulama-ulama terdahulu. Mengapa mereka mendapatkan keistimewaan yang luar biasa? Apakah dari sisi insaniyahnya mereka diberi kecerdasan yang cemerlang sekali, fisik yang demikian kuat. Kemudian kharikul adat, kejadian-kejadian yang luar biasa dibandingkan dengan kita tidak. Ternyata Syekh Abdul Fattah Abu Buddha menyampaikan tidak itu yang membedakan kita dengan mereka. Yang membedakan kita dengan generasi sebelum kita dan ulama-ulama terdahulu bukan itunya, bukan fisiknya, pun bukan kecerdasannya. Tapi apa yang membedakan adalah quwwatul himmah, kuatnya cita-cita, atau cita-cita itu yang membedakan. Mereka punya cita-cita yang demikian tinggi. Tadi disampaikan oleh kitab Rusidul Anam, Imam Tirmidzi, buta tapi menjadi ahli hadis yang luar biasa. Apa itu yang menggerakkan dia bisa melakukan semacam itu? Cita-cita.
Jadi yang membedakan kita dengan apalagi dengan mereka, kita dengan teman kita adalah cita-cita. Yang kita makan sama, yang kita minum sama. Kita sehari ustaznya pun sama, fasilitas pun sama. Tapi yang membedakan adalah cita-cita yang ada di dalam hati kita ini. Saya sudah menganalisa dari sekian banyak peristiwa ulama-ulama terdahulu dibandingkan dengan yang sekarang, dibandingkan dengan realita pemuda yang sekarang, simpulan dia adalah itu tadi. Yang membedakan adalah cita-cita. Mereka punya cita-cita yang tinggi, sementara kita ini cita-citanya adalah cita-cita rendah atau cita-cita murah. Sahibul himmah, masih ingat? Sahibul himmah la yahdijuhu syai'un. Pemilik cita-cita tak terhalangi oleh apapun. Qimmatul mar'i himmatuhu. Nilai seorang adalah cita-citanya. Alhamdulillah kami pernah sampai di India. Di situ kami mendengar seorang syekh memberikan pesan-pesan. Di antara yang dia sampaikan, mengapa para sahabat itu, mereka di antaranya ada yang bersama Rasulullah itu hanya sebentar, tapi mempunyai keilmuan yang begitu dalam, keyakinan yang begitu kuat, amaliyah yang begitu tinggi. Ada apa itu? Mereka kadang bertemu Rasulullah hanya sebentar. Sementara kadang kita ini mempelajari hadis berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Apa yang membedakan? Sama ditanya, apa yang membedakan? Macam-macam jawabannya itu. Kemudian beliau memberikan penjelasannya. Yang membedakan sahabat dengan generasi setelahnya adalah rasa tolaknya. Himmahnya dari rasa tolak, keingintahuan yang begitu tinggi, keinginan yang begitu kuat. Itulah yang membedakan masa sebentar bersama Rasulullah menghasilkan sekian banyak hal. Sehingga dalam taklim yang sering kalian sampaikan atau yang sering kita dengar, taklimnya sahabat bersama Rasulullah bagaimana begitu tawajuhnya, begitu rapatnya. Itu menggambarkan apa? Keseriusan, menggambarkan rasa tolak yang demikian tinggi. Maka pantas mereka mendapatkan kehormatan yang demikian itu. Sekarang udah taklimnya bagaimana? Ini beruntung ini duduknya kayak gini. Sementara yang lain berpencar sana, berpencar sini. Yang satu sambil menghisap, yang satu sambil ngopi, yang satu sambil ini dan itu. Kalau kayak gitu 2 jam, 3 jam susah untuk masuk ke dalam relung hati. Dia dengar, memang dengar karena yang mendengar telinganya. Tapi rasa tolak yang demikian rendah tidak mampu atau kurang mampu untuk menggerakkan kepada amal. Berbeda dengan sahabat. Dan ini contoh generasi terbaik. Kemudian bagaimana ketika Rasulullah didatangi malaikat Jibril, begitu dekatnya Jibril kepada Rasulullah ketika Jibril menanyakan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Lutut Rasulullah dengan lutut Jibril diadu, maksudnya ditemukan. Begitu dekatnya kayak gitu. Majlis taklim, majlis yang penuh dengan kehormatan, majlis yang penuh dengan pengagungan, penuh dengan apa ya, keistimewaan, pemuliaan. Alhamdulillah ini ada dupa yang dia kayak dupa wangi kan itu, bukan dupa yang biasa lewat mohon maaf itu. Alhamdulillah ini luar biasa. Imam Malik ketika mau membuat majlis hadis, maka dia akan mandi dulu, membersihkan diri, kemudian ruangannya itu diberi pengharum yang luar biasa. Begitu takjilnya beliau kepada Rasulullah SAW, begitu takjilnya beliau kepada hadis Rasulullah SAW. Maka kembali kepada yang tadi yang membedakan antara kita dengan mereka, kata Syekh Muhammad Abdul Fattah Abu Ghuddah adalah cita-cita. Dan Syekh Muhammad Abdul Fattah Abu Ghuddah ini, dia punya karangan yang begitu banyak. Di antara yang terkenal adalah Syafaat min Sabil Ulama, Imatul Zaman Indal Ulama, kemudian min Ulama Al-Uzal atau Al-Ulama Al-Uzal, dan yang lain kami belum tahu. Tapi banyak karangan dia. Di antara dia itu, maksudnya riwayat dia yang kami baca, dia itu belajarnya itu agak terlambat. Usia 19 tahun baru serius mempelajari ilmu agama. Sebelumnya dia itu datang, tapi setelah itu tersadarkan cuma 19 tahun, ibaratnya baru nyamper itu. Tapi karena jumlahnya demikian tinggi, akhirnya memperoleh hasil yang demikian luar biasa.
Kalau kita sempat membaca buku beliau, di antaranya Qimati Zaman Indal Ulama, itu luar biasa. Istilahnya itu buku wajib untuk para santri. Qimati Zaman Indal Ulama, bagaimana ulama menggunakan waktunya, detik demi detiknya. Di antara mereka disebutkan di situ, sampai mereka itu ketika mandi saja minta dibacakan muridnya kitab supaya mandinya nggak sia-sia begitu saja hanya sekedar mandi. Di antara mereka ada yang baca buku sambil berjalan, sambil terjatuh di rumah mandi gitu. Dan sebetulnya kita ini di zaman yang masya Allah luar biasa. Dalam satu alat segini sudah terhimpun sekian kitab, ratusan ribuan kitab itu. Itu kemudahan yang Allah berikan bagi kita yang memang sudah lemah dalam berbagai hal. Tapi sayang kadang santri menggunakan hati tidak untuk itu. Mendengarkan Ustaz Abdul Somad atau Ustaz Abdul Aziz atau Ustaz Anam, tapi mendengarkan yang lain. Akhirnya alat sekedar alat tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Penyair terkenal Abu Thalib Al-Mutanabi yang hidup atau yang lain 303 sampai 354 yang menyampaikan kata-kata yang luar biasa. Ini masih ada hubungannya dengan cita-cita. Idza umarta fi syarrin marunin fala taqna bima dunan nujum faqadul maut fi amrin hakim faqadul maut fi amrin azim. Idza umarta, jika kamu mengarungi fi syarrin marun, kemuliaan yang akan digapai, fala taqna, maka jangan puas bima dunan nujum, selain bintang. Maksudnya kalau kita ingin meraih sesuatu, raihlah sesuatu yang tinggi, jangan puas meraih yang bawahnya. Luar biasa kata-kata itu. Jika kalian mau mengarungi suatu kemuliaan, suatu keinginan, maka jangan puas di bawah bintang atau selain bintang. Maknanya gantungkan cita-cita setinggi langit. Mengapa? Faqadul maut fi amrin haqir. Rasa kematian menggapai perkara yang remeh, perkara yang hina, sama saja rasanya dalam meraih perkara yang tinggi, perkara yang istimewa. Sama saja kan? Cara mati itu adalah yang bedakan, tapi hari mati itu kan sama. Yang berjuang di jalan Allah akan mati, yang hidup juga akan mati, yang berjuang di jalan setan juga akan mati. Yang belajar ilmu agama juga akan mati nantinya, yang tidak pun akan mati. Terus bagaimana? Sama-sama nanti akan mati. Bagaimana? Meraih kematian yang luar biasa, meraih kemuliaan yang luar biasa. Idza umarta fi syarrin marum fala taqna bima dunan nujum. Jangan puas hanya menghargai yang remeh-remeh saja. Maka cita-cita itulah yang perlu kita buatkan, perlu kita buatkan, perlu kita tinggikan. Alhamdulillah kita hidup di tengah-tengah banyak orang alim seperti di sini, di tempat lain mungkin di mana. Tinggal kemauan kita, lanjutkan, jangan puas dengan yang sudah kita dapatkan. Siap? Insya Allah. Yang bedakan satu dengan yang lain adalah cita-cita. Kalau kita bicara skop global, yang bedakan negara satu dengan negara lain, cita-citanya. Cita-cita negara itu, cita-cita negara tertuang atau terwakili oleh siapa? Pemimpin negara. Kalau di tempat kita, wakil-wakil rakyat. Bagaimana cita-cita mereka? Bagaimana proyeksi masa depan negara itu? Itu yang membedakan negara satu dengan yang lain. Banyak orang itu heran dengan negara kita. Heran apakah itu heran karena apa? Tapi yang penting mereka itu heran. Heran kita punya gunung emas, tapi stok emas kita itu enggak banyak. Mereka heran Indonesia ini termasuk penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, tapi minyak goreng susah. Tapi saat itu makan gorengan kan? Tapi mereka heran kok bisa gitu loh. Ya kita nggak tahu kan? Heran apalagi punya tambang emas itu, kok hidupnya kayak gini? Kita nggak perlu menyalahkan siapa-siapa. Yang jelas tentang luar negeri itu sana itu heran sekali. Kok bisa orang Indonesia kayak gitu? Apa yang membedakan dengan negara lain?
Cita-citanya saja. Cita-citanya. Kita disibukkan dengan hal-hal yang remeh-temeh saat ini, Masya Allah. Saling lapor ini, lapor itu, ini dan itu yang nggak penting dipenting-pentingkan, yang penting ditinggalkan. Tapi kalau kita kembali kepada agama, satu saja penyebabnya tidak syukur kepada nikmat. Firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Gara-gara kufur nikmat, maka azab demi azab, musibah demi musibah akan ditimpakan. Kebalikannya, kalau kita beriman dan bertakwa, negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan berikan keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal lambu lafatahna. Benar-benar niscaya kami akan bukakan barokah sama keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Caranya apa? Tadi walau anna ahlal qura amanu bertakwa, iman dan takwa. Dan untuk melihat keimanan bisa dilihat dari mana? Keimanan satu kampung, satu masyarakat bisa dilihat dari sholat subuhnya. Jadi kalau sholat subuhnya yang jamaah banyak itu imannya kuat. Tapi kalau kurang, ini masih kurang. Sehingga ulama besar itu menyampaikan, tahu siapa itu? Kalau kalian ingin melihat orang muslim, lihatlah sholat hari raya. Sholat hari raya itu kamu akan melihat orang muslim banyak. Tapi kalau kalian ingin melihat orang beriman, lihatlah sholat subuhnya. Karena sholat subuh itu memang kekuatan iman, meskipun hanya selimut, meskipun hanya melawan dingin, tapi itu iman yang bicara. Bukan orang yang gagah perkasa nanti tetap sholat subuh yang besar ini dan itu benar. Yang bicara iman. Maka ketika umat ini sudah terbaiki dengan imannya, dengan takwanya, maka Allah yang akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Di antaranya apa? Ya dengan dakwah itu. Maka sebentar lagi akan liburan, maka siapkan niat untuk keluar di dalam Allah. Siap? Ini yang akan mengubah, memperbaiki sebagaimana dulu ketika Rasulullah berdakwah, umat gak karuan. Begitu Rasulullah berdakwah, disebar kemana-mana, terjadi perbaikan. Antara dakwah, tarbiyah nggak bisa dipisahkan. Dakwah tanpa tarbiyah juga repot. Tarbiyah tanpa dakwah nanti itu berhenti di tempat. Harus berpadu. Setelah terdakwai ditarbiyah. Setelah tertarbiyah dakwah lagi. Terus berputar. Nggak bisa ditinggalkan. Ya kita baca tadi. Ila gomarta, ya. Ila gomarta fi syarufin marunin falatakna bima dunan nujumi idza gomarta fi syarufin marunin falatakna bima dunan nujumi. Lagi tiga kali. Idza gomarta fi syarufin marumin falatakna bima dunan nujumi faqbil mauti fi amrin hakiri faqbil mauti fi amrin alim fi amrin alim. Cita-cita yang tinggi akan membuat yang jauh jadi dekat, yang sulit jadi mudah. Seperti yang tadi, sahibul himmah la yahidu syai'. Ketika terjadi perang Yamamah, perang melawan orang-orang murtad, banyak ahli-ahli Al-Quran dari kalangan sahabat terbunuh. Melawan siapa? Melawan mulai Musailamah Al-Kadzab. Meskipun akhirnya Musailamah Al-Kadzab dibunuh oleh siapa? Oleh yang membunuh Hamzah. Siapa? Wahsy. Wahsy sebelum beriman dia telah membunuh orang, termasuk orang terbaik yang Hamzah bin Abi Thalib, pamannya Rasulullah SAW. Ketika dia telah masuk Islam, berhasil membunuh orang terburuk, di antaranya Musailamah Al-Kadzab dalam perang Yamamah. Setelah terjadi pertempuran Yamamah, banyak orang yang meninggal, banyak sahabat yang hafal Quran meninggal. Maka Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menuliskan Al-Quran atau mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Abu Bakar berkata, ini bagaimana saya mau melakukan? Rasulullah nggak pernah buat ini. Beda ini. Rasulullah nggak pernah melakukan ini.
Umar mengatakan ini bahaya. Sampai pokoknya Abu Bakar masih berat hati karena enggak, Abu Bakar ini ingin melakukan apa yang dilakukan Rasulullah. Ini Rasulullah enggak pernah buat kayak ini, tapi didesak terus oleh Umar bin Khattab, Allah berikan kelapangan kepada Abu Bakar untuk menerima. Kemudian setelah Abu Bakar menerima, dia mencari siapa sekiranya yang akan sanggup mengumpulkan kerja besar ini. Maka di antara yang ditegaskan itu adalah pemuda brilian, pemuda yang cerdas, pemuda yang jenius, yang dia itu mempelajari bahasa Suryani atau bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi hanya 15 atau 17 hari. Dan langsung bisa komunikasi, bisa kirim surat. Siapa dia? Siapa dia? Dia ahli favoritnya sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, pemuda jenius, mempelajari bahasa asing dalam waktu singkat. Jadi sudah ada begitu akselerasi pembelajaran bahasa asing itu. Kalau 3 bulan, 4 bulan, Zaid bin Thabit 15 hari itu. Zaid bin Thabit jadi ditugaskan, dipanggil oleh Abu Bakar As-Siddiq, disampaikan maksudnya. Maka Zaid bin Thabit itu menjawab. Ini ada dalam kitab Akhir yang di Ulumul Quran karangan Syekh Muhammad Ali Asy'ari almarhum yang sudah meninggal, pengarang kitab apa? Syuhbatul Tafasir. Terus pengarang kitab juga Al-Ayatul Ahkam. Syekh Ali Asy'ari termasuk ulama produktif meringkas tafsir Ibnu Katsir, meringkas tafsir Tabari. Kemudian yang di situ adalah Ulumul Quran, artinya si Ulumul Quran. Maka dia Sabit mengatakan, seandainya saya itu ditugasi untuk memindah gunung, jauh itu lebih mudah daripada saya harus menghimpun ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Karena apa? Kalau saya hanya memindahkan gunung, seandainya saya gagal, saya mati, nggak ada resikonya nanti. Tapi ini kaitannya mengumpulkan firman-firman Allah. Kalau sampai nanti ada yang terjadi, maka tanggung jawab kami di sana besar. Itu Zaid bin Thabit. Pada masa itu kira-kira alat canggih sudah ada. Bolbisa sudah ada belum? Bego belum ada? Atau sudah ada? Paling canggul kan? Paling canggul itu. Tapi dia siap gitu. Bahkan merasa itu lebih ringan daripada harus mengumpulkan itu ayat-ayat Al-Quran itu. Karena kaitannya dengan meriwayatkan atau mengumpulkan yang datangnya dari Allah. Amanah besar. Syawfidul Mahlayah Dulu Syaitan. Pada masa itu ketika peralatan masih sangat sederhana, dia itu sanggup siap untuk memindah gunung juga. Cita-cita yang luar biasa. Maka yang perlu kita besarkan itu adalah cita-cita yang fisik boleh kecil. Bahkan maaf fisik mungkin ada kekurangannya seperti tadi yang disampaikan. Buta. Tapi cita-cita jangan sampai. Cita-cita jangan sampai kerdil, cita-cita jangan sampai murah, jangan sampai rendah. Syawahibul himmah la yajidu syai'un. Maka jangan puas mendapatkan ilmu hanya di sini, meskipun di sini tidak dapat banyak, tapi tetap para ustaz akan mengambilkan untuk melanjutkan lagi belajar. Akan lebih bagus lagi bisa melanjutkan misalkan ke luar negeri. Dia berhaji sampai ke Yaman. Alhamdulillah. Yang bisa memiliki jejaknya sampai ke Yaman.